Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana, nomor BP 1910531001 dari kelas Manajemen Keuangan 1A2 Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan menampilkan yaitu rasio keuangan PT Java Confit Indonesia Tbk pada tahun 2018 dan 2019. Yuk simak video berikut. Rasio keuangan PT Java. Nah, di sini kita akan menganalisis yaitu rasio keuangan dari PT Java Confit Indonesia Tbk pada tahun 2018 dan 2019. Untuk itu, yang pertama kita butuhkan laporan posisi keuangan PT Java Confit Indonesia Tbk pada tahun 2018 dan 2019. Nah, di sini kita bisa melihat total aset dari PT Java Confit Indonesia Tbk dalam jutaan rupiah, terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Kalau aset lancarnya pada tahun 2018 berjumlah 12.415.809.000 dan pada tahun 2019 13.082.370.000. Sedangkan aset tidak lancarnya pada tahun 2018 10.622.219.000 dan pada tahun 2019 12.509.684.000. Sehingga total asetnya pada tahun 2018 23.038.28.000 dan pada tahun 2019 25.592.54.000. Nah, selanjutnya kita lihat liabilitas dari PT Java Confit Indonesia dalam jutaan rupiah, terdiri atas liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Pada liabilitas jangka pendek, tahun 2018 bertotalkan 6.904.477.000 dan pada tahun 2018 8.801.84.000. Nah, pada jangka panjangnya 2018 5.918.742.000 dengan tahun 2019 6.075.752.000 sehingga totalnya pada 2018 yaitu 12.823.219.000 dan pada tahun 2019 14.876.836.000. Nah, di sini kita bisa melihat ekuitas dari PT Java Confit Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 dalam jutaan rupiah, di mana total ekuitas pada tahun 2018 adalah 10.214.809.000 dan pada tahun 2019 adalah 10.715.218.000 sehingga total liabilitas dan ekuitas adalah pada tahun 2018 23.038.28.000 dan pada tahun 2019 adalah 25.592.54.000. Nah, komponen kedua yang kita butuhkan adalah laporan laba rugi PT Java Confit Indonesia Tbk pada tahun 2018 dan 2019. Nah, di sini kita bisa melihat laporan laba rugi PT Java Confit Indonesia Tbk pada tahun 2018 dan 2019, di mana total pada tahun 2018 adalah 1.876.528.000, sedangkan pada tahun 2019 adalah 1.123.248.000. Nah, selanjutnya kita tentukan rasio keuangan dari PT Java Confit Indonesia itu sendiri, di mana rasio keuangan itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah rasio likuiditas, ada rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio keuntungan. Langsung saja kita masuk yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansialnya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas ini sendiri terbagi atas 3. Yang pertama ada current ratio, ada cash ratio, dan quick ratio atau acid test ratio. Yang pertama yaitu current ratio. Current ratio adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek perusahaan yang bersangkutan. Formulasi yang dapat digunakan untuk menghitung current ratio adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, berikut ini merupakan perhitungan dari current ratio PT Java Confit Indonesia Tbk, di mana pada tahun 2018 aktiva lancarnya berjumlahkan 12.415.809.000 dengan hutang lancarnya 6.904.477.000 sehingga current rasionya adalah 1,80. Artinya, setiap Rp1 hutang lancar akan dijamin dengan Rp1,80 aktiva lancar. Nah, pada tahun 2019, aktiva lancarnya yaitu 13.082.370.000 dengan hutang lancarnya 8.801.84.000 sehingga diperoleh current rasionya 1,49. Nah, ini berarti untuk setiap Rp1 hutang lancar akan dijamin dengan Rp1,49 aktiva lancar.
Lanjut, yaitu quick ratio atau acid test ratio. Adalah rasio antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancar perusahaan. Formulasi dari quick ratio adalah aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya yaitu mencari quick ratio dari PT Java Confit Indonesia Tbk, di mana aktiva lancarnya senilai 12.415.809.000 dikurang dengan persediaannya 7.779.175.000 dibagi dengan hutang lancarnya 6.904.477 sehingga diperoleh quick rasionya adalah 0,67. Artinya, setiap Rp1 hutang lancar akan dijamin dengan 0,67 rupiah quick asset. Sementara di tahun 2019, aktiva lancarnya senilai 13.082.370.000 dikurang dengan persediaan 8.086.014.000 dibagi dengan hutang lancar 8.801.084.000 sehingga diperoleh carry rasionya 0,57. Nah, ini berarti untuk setiap rupiah hutang lancar akan dijamin dengan 0,57 rupiah quick asset. Selanjutnya yaitu cash ratio. Cash ratio adalah rasio yang membandingkan kas dan aktiva lancar yang segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Formulasi dari cash ratio adalah kas ditambah dengan efek dibagi dengan hutang lancar. Nah, berikut ini merupakan perhitungan cash ratio PT Java Confit Indonesia Tbk. Di tahun 2018, kasnya bernilai 1.086.970.000 ditambah dengan efeknya 76.520 dibagi dengan hutang lancarnya 6.904.477.000 sehingga diperoleh cash rasionya 0,16. Artinya, setiap Rp1 hutang lancar akan dijamin dengan 0,16 rupiah kas dan efek. Dan tahun 2019, kasnya bernilai 998.379.000 ditambah dengan efeknya 76.520 dibagi dengan hutang lancar 8.801.084.000 sehingga diperoleh cash rasionya 0,16. Artinya, setiap Rp1 hutang lancar akan dijamin dengan 0,12 rupiah kas dan efek. Nah, kita masuk yang kedua yaitu rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai. Rasio leverage terbagi atas 5. Yang pertama yaitu debt ratio, yang kedua debt to equity, yang ketiga coverage ratio, yang keempat fixed charge coverage ratio, yang kelima yaitu debt service equity. Kita masuk yang pertama yaitu total debt to total asset ratio atau debt ratio adalah rasio antara total hutang dengan total aktiva. Formulasi dari debt ratio adalah total hutang dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Nah, debt ratio dari PT Java Confit Indonesia Tbk tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut. Di tahun 2018 total hutangnya adalah 12.823.219.000 dibagi dengan total aktivanya 23.38.28.000 dikali dengan 100% sehingga diperoleh debt rasionya adalah 55,66%. Dan tahun 2019 total hutangnya adalah 14.876.836.000. Nah, kemudian dibagi dengan total aktivanya 25.592.054.000 dikali dengan 100% sehingga diperoleh debt rasionya adalah 58,13%. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio adalah rasio antara hutang dengan modal sendiri. Dengan formulasi total hutang dibagi dengan modal dikali dengan 100%. Nah, perhitungan debt to equity ratio PT Java adalah sebagai berikut, di mana pada tahun 2018 total hutangnya yaitu 12.823.219.000 dibagi dengan modalnya yaitu 10.214.809.000 dikali dengan 100%, maka diperoleh debt to equity rasionya adalah 125,53%. Sedangkan di tahun 2019 total hutangnya adalah 14.876.836.000 dibagi dengan 10.715.218.000 dikali dengan 100% diperoleh debt to equity rasionya 138,83%. Selanjutnya yaitu time interest earn ratio atau coverage ratio adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Formulasi yang digunakan yaitu EBIT atau earning before interest and tax dibagi dengan beban bunga. Perhitungannya yaitu untuk EBIT di tahun 2018 3.151.519
dibagi dengan beban bunganya 785.293, maka dihasilkan coverage rasionya yaitu 4,01. Kemudian di tahun 2019, EBIT-nya 2.016.475 dibagi dengan 544.685, maka dihasilkan coverage rasionya 3,70. Selanjutnya yaitu Fixed Charge Coverage Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen, saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa. Formulasi yang digunakan untuk menghitung Fixed Charge Coverage Ratio adalah EBIT ditambah dengan bunga ditambah dengan angsuran lisi dibagi dengan bunga ditambah dengan angsuran lisi. Untuk perhitungan Fixed Charge Coverage Ratio adalah sebagai berikut. Di tahun 2018, pada PT Java, EBIT-nya adalah 3.151.519 ditambah dengan bunga 785.293 ditambah dengan angsuran lisi 3.136 dibagi dengan bunga 785.293 ditambah dengan 3.136 dari angsuran lisi, maka diperoleh Fixed Charge Coverage Ratio-nya adalah 4,99. Di tahun 2019, EBIT-nya yaitu 2.016.475, bunganya 544.685, angsuran lisinya yaitu 3.131, dibagi dengan bunganya 544.685 ditambah dengan angsuran lisi 3.131, maka diperolehlah Fixed Charge Coverage Ratio-nya 4,68. Rasio yang terakhir dari leverage ratio adalah debt service ratio, yang merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Untuk formulasinya yaitu EBIT dibagi dengan bunga ditambah dengan sewa ditambah dengan angsuran pokok pinjaman dibagi dengan 1 dikurang tarif pajak. Untuk perhitungan debt service ratio PT Java pada tahun 2018 adalah sebagai berikut, di mana EBIT-nya yaitu 3.151.519 dibagi dengan bunga 785.293 ditambah dengan sewa 3.136 ditambah dengan angsuran pokoknya 310 dibagi dengan 1 dikurang 26,65 sebagai tarif pajak. Nah, dihasilkan debt service ratio-nya yaitu 3,99. Untuk tahun 2019, EBIT-nya 2.016.475 dibagi dengan bunganya 544.685 ditambah dengan sewa 3.133 ditambah dengan angsuran pokoknya 820 dibagi dengan 1 dikurang tarif pajak 26,33, diperoleh debt service ratio 3,68. Nah, kita lanjut kepada rasio yang ketiga, yaitu rasio aktivitas. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Rasio aktivitas ini terbagi atas 6, yaitu Fixed Asset Turnover, Receivable Collection Period, Average Day Inventory, Receivable Turnover, Fixed Asset, dan Inventory Turnover. Yang pertama yaitu Inventory Turnover. Adalah rasio untuk mengukur tingkat perputaran persediaan. Formulasi yang digunakannya yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Untuk menghitung perputaran persediaan PT Java pada tahun 2018 adalah sebagai berikut, di mana harga pokok penjualannya adalah 19.701.344 dibagi dengan rata-rata persediaannya 6.420.798. Sehingga diperoleh inventory turnover-nya adalah 3,06. Di tahun 2019, perputaran persediaannya adalah sebagai berikut, di mana harga pokok penjualannya adalah 22.455.862 dibagi dengan rata-rata persediaannya 6.452.632 sehingga diperoleh inventory turnover-nya adalah 3,48. Selanjutnya, Average Days Inventory adalah rasio untuk mengukur tingkat perputaran persediaan untuk mengetahui berapa lama rata-rata persediaan dalam gudang sebelum dijual atau masuk proses produksi. Formulasi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut, di mana rata-rata persediaan dikali dengan 360 dibagi dengan harga pokok penjualan. Rata-rata persediaan PT Java pada tahun 2018 adalah 6.420.798 dikali dengan 360 dibagi dengan harga pokok penjualan yaitu 19.701.344 sehingga diperoleh average days inventory-nya adalah 117 hari. Sedangkan di tahun 2019 rata-rata persediaan PT Java adalah 6.452.632 dikali dengan 360 dibagi dengan harga pokok penjualannya 22.455.862 sehingga diperoleh average days inventory-nya adalah 103 hari.
Kita masuk yang selanjutnya yaitu receivable turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengelola piutang. Formulasinya yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Pada tahun 2018, penjualan kredit PT Java adalah 25.337.572 dibagi dengan rata-rata piutangnya 1.724.682,5 sehingga diperoleh receivable turnover-nya adalah 14,69 kali. Nah, untuk penjualan kredit di tahun 2019 adalah 27.177.378 dibagi dengan rata-rata piutangnya adalah 1.963.823,5 sehingga diperoleh receivable turnover-nya adalah 13,83 kali. Selanjutnya yaitu receivable collection period, adalah rasio untuk mengetahui lamanya piutang tertagih. Formulasi yang dapat digunakan yaitu rata-rata piutang dikali dengan 360 dibagi dengan penjualan kredit. Rata-rata piutang PT Java pada tahun 2018 adalah 1.724.682,5 dikali dengan 360 dibagi dengan penjualan kreditnya 25.337.572 sehingga receivable collection periodnya adalah 25 hari. Di tahun 2019, rata-rata piutangnya adalah 1.963.823,5 dikali 360 dibagi dengan penjualan kredit 27.177.378 sehingga receivable collection periodnya adalah 26 hari. Selanjutnya yaitu fixed asset turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam mendapatkan penghasilan. Formulasi yang digunakan yaitu penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Pada tahun 2018, penjualan dari PT Java adalah 25.337.572 dibagi dengan aktiva tetapnya adalah 10.622.219 sehingga fixed asset turnover-nya adalah 2,38 kali. Sedangkan di tahun 2019 penjualannya adalah 27.177.378 dibagi dengan aktiva tetapnya adalah 12.509.684 sehingga fixed asset turnover-nya adalah 2,17 kali. Kita lanjutkan kepada asset turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan operasi yang menunjukkan tingkat keefektivitasan manajemen dalam neraca perusahaan yaitu khususnya aktiva. Formulasi yang dapat digunakan untuk asset turnover adalah penjualan dibagi dengan total aktiva. Pada tahun 2018, penjualan dari PT Java adalah 25.337.572 dibagi dengan total aktivanya 23.038.28 sehingga aset turnover-nya adalah 1,09 kali. Sedangkan pada tahun 2019 penjualannya yaitu 27.177.378 dibagi dengan total aktivanya 25.592.54 sehingga aset turnover-nya adalah 1,06 kali. Kita masuk kepada rasio yang keempat, yaitu rasio keuntungan. Rasio keuntungan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Rasio ini terbagi atas 7, yaitu profit margin, gross profit margin, net profit margin, return on equity, return on asset, return of investment, dan earning per share. Kita masuk yang pertama yaitu gross profit margin, merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Formulasi yang digunakan untuk menghitung gross profit margin adalah laba kotor dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Pada tahun 2018, laba kotor dari PT Java adalah 5.636.228 dibagi dengan penjualannya 25.337.572 dikali dengan 100%, maka gross profit margin tahun 2018 adalah 22,24%. Pada tahun 2019, laba kotor dari PT Java adalah 4.721.516 dibagi dengan penjualannya 27.177.378 dikali dengan 100%, maka gross profit margin tahun 2019 adalah 17,37%. Selanjutnya yaitu profit margin. Profit margin adalah persentase rasio perbandingan earning before interest and tax atau EBIT dengan penjualan yang dicapai oleh perusahaan. Formulasi yang digunakan untuk menghitung profit margin adalah EBIT dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Pada tahun 2018, EBIT dari PT Java adalah 3.151.519 dibagi dengan penjualannya yaitu 25.337.572 dikali dengan 100%, maka diperoleh profit marginnya adalah 12,43%.
Sedangkan di tahun 2019 EBIT-nya yaitu 2.016.475 dibagi dengan penjualannya 27.177.378. Kemudian kita kali dengan 100%, maka profit marginnya yaitu 7,41%. Yang ketiga yaitu net profit margin. Net profit margin adalah persentase rasio perbandingan earning before tax atau EBT dengan penjualan yang telah dicapai perusahaan. Untuk formulasinya, EBT dibagi dengan penjualan kemudian dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2018, EBT dari PT Java adalah 2.402.405 dibagi dengan penjualannya 25.337.572, kemudian kita kali dengan 100%, maka net profit marginnya adalah 9,48%. Di tahun 2019, EBT-nya yaitu 1.566.208 dibagi dengan penjualan 27.177.378. Kemudian kita kalikan dengan 100%, maka diperoleh net profit marginnya adalah 5,76%. Yang keempat yaitu return of assets, merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari pengguna seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Formulasi yang digunakan untuk menghitung return of assets adalah EBIT dibagi dengan aktiva tetap dikali dengan 100%. Untuk perhitungan return of assets PT Java adalah sebagai berikut. Di tahun 2018, EBIT-nya yaitu 3.151.519 dibagi dengan aktiva tetapnya 10.622.219 dikali dengan 100%, kemudian diperolehlah return of asset-nya 29,66%. Pada tahun 2019, EBIT-nya yaitu 2.016.475 dibagi dengan aktiva tetapnya yaitu 12.509.684 dikalikan dengan 100%, diperolehlah return of assets yaitu 16,11%. Selanjutnya yaitu return on equity, merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Untuk formulasinya yaitu EIT dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100%. Di tahun 2018, EIT-nya yaitu 1.762.115 dibagi dengan modal sendiri 10.214.809. Kemudian kita kalikan dengan 100%, diperolehlah return of equity yaitu 17,25%. Di tahun 2019, EIT-nya yaitu 1.153.784 dibagi dengan modal sendiri 10.715.218. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan 100%, diperolehlah return of equity adalah 10,76%. Lanjut, yaitu return on investment adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Formulasinya yaitu EAT dibagi dengan investasi dikali dengan 100%. Pada tahun 2018, EAT-nya adalah 1.762.115 dibagi dengan investasi 125.983 dikali dengan 100%, kemudian diperoleh return of investment adalah 17,25%. Pada tahun 2019, EAT-nya adalah 1.153.784 dibagi dengan investasinya yaitu 123.444. Kemudian kita kali dengan 100% sehingga diperoleh return of investment adalah 10,76%. Selanjutnya yaitu earning per share adalah rasio keuangan yang mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh per lembar saham yang beredar. Formulasinya yaitu EAT dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Pada tahun 2018, EAT-nya adalah 1.762.115 dibagi dengan jumlah saham yang beredarnya adalah 12.152 sehingga diperoleh earning per share adalah 145.000. Di tahun 2019, EAT-nya adalah 1.153.784 dibagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu 12.963 sehingga earning per share-nya di tahun 2019 adalah 89.000. Demikianlah rasio keuangan dari PT Java pada tahun 2018 dan 2019. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel YouTube ini serta share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.